Dulu, aku bersumpah tak akan pernah memaafkan ayahku. Aku merasa dia penghancur hidupku, perusak keluarga kami, dan penyebab semua luka dalam diriku. Tapi hari itu, saat aku hampir kehilangan nyawa, aku menemukan bahwa ginjal yang menolongku ternyata berasal dari orang yang paling kubenci, ayahku sendiri. Dan saat aku mencoba berterima kasih, dia sudah tiada. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita berbagi kisah hidup yang menggugah hati, menyentuh jiwa, dan penuh pelajaran kehidupan. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena akan ada banyak kisah yang bikin kamu melihat hidup dari sudut yang berbeda. Tuliskan di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana nih? Jakarta, Surabaya, Medan, atau mungkin dari luar negeri? Kita absen dulu yuk. Semoga yang nonton video ini dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan disembuhkan jika sedang sakit. Amin ya Rabbal Alamin. Namaku Rehan. Dan jika boleh memilih, aku lebih memilih tidak dilahirkan dalam keluarga ini. Aku tahu kalimat itu terdengar kejam. Tapi begitulah kenyataan yang kurasakan sejak kecil. Ayahku adalah seorang pria keras. Bukan dalam arti kuat atau berwibawa, tapi keras kepala, keras suara, dan keras hati. Ibu bilang dia berubah sejak kehilangan pekerjaan pertamanya. Setelah itu, dia bekerja serabutan. Kadang sopir truk, kadang kuli, kadang tidak bekerja sama sekali. Dan saat dia pulang ke rumah, bukan kabar baik yang dia bawa, tapi amarah. Aku masih ingat jelas malam-malam ketika suara piring pecah menjadi lagu pengantar tidurku. Ketika suara ibu menangis lebih nyaring dari suara TV. Ketika aku kecil, aku pikir itu hal yang wajar. Aku pikir semua keluarga seperti itu. Tapi saat aku mulai sekolah, aku sadar. Temanku dijemput ayahnya dengan senyum. Temanku diberi bekal nasi dengan lauk kesukaan. Aku belajar diam. Belajar menyembunyikan bekas luka di belakang badan. Bekas cubitan karena menumpahkan air. Bekas tamparan karena pulang terlambat 5 menit. Yang paling menyakitkan bukan rasa sakit fisik. Tapi saat aku menatap wajah ayahku, dan tak menemukan sedikit pun cinta di sana. Hanya tatapan tajam, lelah, dan kebencian yang entah kenapa terasa diarahkan padaku. Aku tak tahu kenapa aku selalu jadi pelampiasan. Mungkin karena aku anak pertama. Mungkin karena aku lelaki, dan dia ingin aku jadi kuat. Tapi kekuatan, seperti apa yang lahir dari ketakutan, ibuku adalah satu-satunya tempatku berpulang. Tapi bahkan ia pun tak bisa menyelamatkanku. Ia terlalu sibuk menyembunyikan tangisnya, terlalu takut melawan. Dan pada suatu malam hujan, ibu pergi membawa adikku yang masih kecil. Tak ada surat, tak ada pamit, hanya suara pintu tertutup pelan, dan pagi yang sunyi tanpa aroma masakan. Aku menunggu berjam-jam di depan jendela, berharap ibu kembali. Tapi yang datang hanyalah hujan, dan ayah yang semakin marah karena merasa ditinggalkan. Laki-laki itu harus kuat, Rehan. Jangan cengeng seperti perempuan. Itu kalimat pertama yang ayah ucapkan setelah ibu pergi. Lalu dia menyodorkan nasi, dingin dan berkata, "Makan." Aku duduk di meja makan itu sambil menahan air mata. Dalam hati, aku bersumpah, suatu hari nanti aku akan pergi. Pergi jauh, dan tak akan pernah kembali. Waktu berjalan. Aku remaja. Ayah makin pendiam, tapi bukan karena berubah baik, hanya karena terlalu lelah untuk marah. Kadang dia pulang larut malam, mabuk, atau tertidur di lantai ruang tamu. Aku belajar hidup sendiri. Mencuci sendiri, makan sendiri, menyembuhkan diri sendiri. Dan akhirnya, aku lulus SMA dengan nilai terbaik. Saat aku bilang aku mendapat beasiswa, di luar kota, ayah hanya menangguk. Tanpa ucapan selamat, tanpa peluk. Hanya lirih, ya sudah kejar hidupmu. Aku berangkat ke kota lain dengan koper tua dan hati yang dingin. Di stasiun, aku melihat bayangan ayah dari kejauhan. Tapi aku menolak menoleh. Aku menolak mengucap selamat tinggal. Karena dalam hati kecilku, aku sudah mengubur sosok itu sejak lama. Sejak hari itu,
Aku menghapus keberadaan ayahku dari hidupku. Tak ada telepon, tak ada surat, tak ada hari raya atau ulang tahun. Bagiku, dia sudah mati. Dan hidupku dimulai dari nol, tanpa masa lalu. Hidup di kota besar seperti Jakarta membuatku merasa seperti anak bebas yang tak terikat siapa-siapa. Tak ada yang mengenal masa laluku. Tak ada yang peduli dari mana aku berasal. Aku membangun hidupku dari nol, bekerja paruh waktu sambil kuliah, tidur di kosan sempit yang panasnya seperti neraka, makan mie instan 3 hari berturut-turut, semua kulakukan dengan satu tujuan, bertahan. Aku bukan mahasiswa paling cerdas, tapi aku salah satu yang paling keras kepala. Dosen-dosen mengenalku sebagai pria muda yang tidak pernah minta bantuan siapapun. Teman-temanku bilang aku ambisius, tapi tak pernah benar-benar terbuka. Aku tahu, mereka merasa ada sesuatu dalam diriku yang gelap, seperti ada jurang yang tak bisa mereka jamah. Pernah suatu malam, aku hampir bunuh diri. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku terlalu kuat untuk mengakui kalau aku lelah. Tapi malam itu juga aku ingat. Aku pernah bersumpah akan membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa siapapun. Jadi aku bangkit. Lagi. Tahun-tahun berlalu. Aku lulus, kuliah, bekerja sebagai marketing di perusahaan teknologi. Gajiku cukup, meski bukan fantastis. Aku menyewa apartemen kecil, hidup sederhana, tapi ada yang kosong. Cinta? Jangan ditanya. Setiap kali aku dekat dengan perempuan, selalu gagal. Mereka bilang aku tak punya empati, terlalu tertutup, dingin. Aku ingin menjelaskan bahwa aku hanya takut. Tapi kata-kata itu tak pernah keluar dari mulutku. Hingga suatu hari, tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Awalnya hanya kelelahan, lalu sesak, lalu pingsan saat kerja. Aku pikir hanya kecapekan. Tapi saat diperiksa dokter, dunia seperti berhenti. Fungsi ginjalmu menurun drastis. Kau butuh cuci darah rutin, atau transplantasi ginjal. Aku diam. Terlalu syok untuk bertanya. Kalau tak ditangani, kamu bisa koma atau meninggal, kata dokter itu lagi. Tenang, tapi tajam. Kata-kata itu menamparku. Aku, Rehan, pria tangguh, yang tak pernah bergantung pada siapapun, kini tubuhku sendiri mengkhianatiku. Aku keluar dari rumah sakit seperti mayat hidup. Jalanan kota mendadak tak ramah. Angin sore tak lagi menyegarkan. Aku lemas. Siapa yang akan mendonorkan ginjal untukku? Aku tak punya siapa-siapa. Tak punya keluarga. Tak punya pasangan. Bahkan sahabat pun nyaris tak ada. Kupandangi langit senja dari balkon apartemen, berharap ada jawaban. Tapi yang kutemukan hanyalah bisu yang pekat. Beberapa minggu kemudian, dokter memanggilku lagi. Ada kabar baik, ada calon donor. Aku menatapnya, tak percaya. Siapa? Tanyaku cepat. Dokter hanya tersenyum samar. Orangnya minta identitasnya dirahasiakan. Tapi dia bilang, dia mengenalmu baik, dan dia ingin ginjalnya disumbangkan padamu, tanpa kamu tahu siapa dia. Hatiku bergemuruh, antara bingung dan haru. Tapi kenapa? Tanyaku nyaris berbisik. Dokter menggeleng. Dia hanya bilang, dia ingin kau terus hidup. Itu saja. Malam itu, aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena pertama kalinya. Setelah sekian tahun merasa tak diinginkan, ada satu jiwa di luar, sana, yang menginginkan aku tetap hidup. Tapi siapa? Aku mencoba mengingat semua orang yang pernah kutemui, pernah kucintai, atau mungkin pernah menyakitiku. Tapi tak ada yang masuk akal. Hari-hari berikutnya kujalani dengan cuci darah. Lalu, proses transplantasi disiapkan. Setiap malam aku berdoa, bukan hanya untuk kesembuhanku, tapi untuk sosok misterius itu. Aku ingin tahu siapa dia. Aku ingin berterima kasih. Tapi aku juga takut. Takut bahwa jawaban dari teka-teki ini akan lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Dan aku belum tahu
bahwa hidupku sebentar lagi akan berubah. Bukan karena ginjal baruku, tapi karena kebenaran yang akan menghancurkan tembok kebencian yang kubangun sejak kecil. Hari operasi itu datang lebih cepat dari yang kukira. Aku tak sempat mengabari siapa-siapa. Memangnya siapa yang harus kuberitahu? Aku hidup sendirian selama bertahun-tahun. Tak ada keluarga, tak ada pasangan. Bahkan, kupikir tak akan ada yang peduli kalau aku tak kembali dari ruang operasi. Sebelum masuk ruang bedah, aku menatap cermin kecil di sisi ranjang. Wajahku pucat, kurus, mata cekung. Tubuhku seperti kehilangan semangat hidup. Tapi anehnya, ada harapan kecil bersembunyi di mataku. Mungkin karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang menyelamatkanku. Seseorang yang tidak menginginkan imbalan apapun. Seseorang yang tak ingin dikenal, hanya ingin aku hidup. Operasi berlangsung selama 5 jam. Saat aku sadar, tubuhku terasa berat. Nyeri luar biasa menjalar dari sisi tubuhku. Tapi yang lebih kuat dari rasa sakit itu adalah rasa penasaran. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang memberiku hidup baru? Hari ketiga, seorang dokter tua datang menjengukku. Namanya Dr. Sulaiman. Ia duduk di kursi samping ranjang dan menatapku dengan lembut. "Rehan," katanya perlahan, "kau ingin tahu siapa pendonormu, kan?" Aku mengangguk lemah. Ia menarik napas panjang. "Aku melanggar prosedur dengan memberitahumu ini. Tapi kurasa kau perlu tahu." Ia membuka map dan mengeluarkan selembar foto. "Lelaki ini yang mendonorkan ginjalnya untukmu. Dan dia sudah meninggal pagi tadi." Tanganku bergetar saat mengambil foto itu. Aku menatapnya, dan seluruh dunia berhenti. Itu ayahku. Ayah. Pria yang selama bertahun-tahun kukutuk dalam hati. Pria yang tak pernah kupanggil lagi sejak kepergian ibu. Pria yang kuanggap monster. Pria yang kupikir sudah mati. Ternyata benar-benar mati. Tapi sebelum itu, dia menyelamatkanku. Aku menggenggam foto itu erat-erat. Air mataku mengalir deras. Napasku sesak. Semua ingatan masa kecil membanjir, seperti banjir bandang. Teriakan, tamparan, dinginnya malam, suara tangis ibu. Tapi kini, semua kenangan itu tenggelam oleh satu kenyataan besar. Ayah menyumbangkan ginjalnya untukku, lalu pergi tanpa pamit. Dia datang ke rumah sakit 2 minggu lalu, kata Dr. Sulaiman. Katanya dia ingin menyumbangkan ginjal untuk anaknya. Saat kami bilang prosedurnya berisiko, apalagi dengan usia dan kondisi fisiknya, dia hanya menjawab, "Tak apa, anak saya butuh hidup. Biar saya saja yang selesai." Aku terisak keras. Suaraku pecah di ruangan itu. Kenapa? Kenapa dia tidak pernah datang menemuiku? Tanyaku dengan suara nyaris putus. Karena dia tahu, kau membencinya, jawab dokter itu. Tapi dia bilang, cinta seorang ayah tidak perlu dijelaskan, cukup dibuktikan. Dan dia memilih membuktikannya dengan cara paling sunyi. Aku menangis seperti anak kecil. Hati ini seperti dihantam ribuan batu sekaligus. Selama ini aku berpikir, aku hidup sendiri, berjuang sendiri. Tapi ternyata, di balik semua kesepian itu, ada sosok tua yang mengawasiku dari jauh. Tanpa suara, tanpa keluhan, hanya cinta. Hari itu, aku berdiri sendirian di depan makamnya. Tak ada pelayat lain. Hanya aku, liang tanah, dan batu nisan yang baru ditancapkan di ujung pusara. Nama ayah tertulis sederhana. Abdullah, ayah yang diam-diam mencintai. Aku membaca ukiran, itu berulang-ulang sambil menahan air mata yang nyaris tak terbendung. Aku terlambat mencintainya, terlambat memaafkannya, terlambat menyadari bahwa yang selama ini kupikir sebagai monster. Ternyata hanya manusia yang terluka, berjuang, dan mencintai dengan cara yang tak kupahami. Aku duduk bersimpuh di depan kuburannya. Dalam hati, aku bicara, "Maaf ya, aku butuh waktu seumur hidup untuk memaafkanmu." Dan ternyata waktu itu tak cukup.
Angin sore menyapu wajahku, dan aku merasa seperti disentuh oleh jiwa yang selama ini kupinggirkan. Rasa bersalah menggerogoti dada ini. Rasanya seperti dihantam ombak rindu yang kutolak selama bertahun-tahun. Malam itu aku tak bisa tidur. Dalam kesunyian kamar, aku membuka kotak kecil dari rumah sakit. Di dalamnya ada surat, tulisan tangan yang familiar, huruf kapital yang sedikit gemetar, surat dari ayah. Rehan, maaf jika kau membaca ini setelah aku tak ada. Aku tahu kau membenciku, dan aku tak menyalahkanmu. Aku memang bukan ayah yang baik. Aku gagal menjaga ibumu. Aku gagal mencintaimu dengan benar. Tapi aku tak pernah berhenti menyayangimu. Meski dari jauh. Setiap ulang tahunmu, aku datang ke kosanmu dari jauh, hanya untuk memastikan kau masih hidup. Setiap kali aku lihat fotomu di media sosial, aku tahu kau tumbuh jadi pria yang lebih baik dariku. Itu cukup buatku bangga. Aku tak ingin dikenang karena luka yang kubuat. Tapi kalau bisa, biarkan sedikit bagian dariku hidup di dalam tubuhmu sebagai cara terakhirku untuk menebus segalanya. Jangan tangisi aku, tapi tolong, maafkan aku, walau tak terucap. Ayah, aku membaca surat itu puluhan kali hingga malam larut. Setiap kalimatnya seperti pisau yang menggores, lalu menyayat lebih dalam. Kenapa harus sekarang aku tahu semua ini? Kenapa harus setelah dia pergi? Besoknya, aku kembali ke rumah masa kecil, rumah yang sudah kosong bertahun-tahun. Kusam, lembab, dindingnya berjamur. Tapi saat aku membuka pintu kamarku yang lama, aku menemukan sesuatu yang tak kusangka. Di atas meja, ada rak kecil dengan puluhan foto masa kecilku. Foto-foto yang tak pernah kukira ayah simpan. Di bawahnya, ada satu buku harian lusuh. Saat kubuka, halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan ayah. Isinya, catatan hariannya sejak ibu pergi, tentang kesepian, tentang rasa bersalah, tentang betapa ia rindu berbicara denganku, tentang betapa ia ingin memelukku tapi tak tahu caranya. Aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena benci, tapi karena cinta yang datang terlambat. 3 bulan telah berlalu sejak hari pemakaman ayah. Ginjal barunya, atau lebih tepatnya, ginjalnya, sudah mulai menyatu dengan tubuhku. Secara fisik, aku perlahan membaik. Nafasku lebih panjang, wajahku mulai kembali segar, dan dokter bilang, aku akan bisa kembali beraktivitas penuh dalam beberapa minggu. Tapi jiwaku belum sembuh. Setiap malam aku masih terbangun, membayangkan andai aku punya 1 hari lagi bersamanya. 1 hari saja. Untuk menatap matanya, untuk bertanya kenapa dia berubah, untuk mengucap terima kasih, dan maaf. Tapi waktu tidak pernah bisa diputar. Yang tertinggal hanya penyesalan yang mengendap dalam setiap detak jantung. Kini aku mulai belajar berdamai. Aku tak lagi menyebutnya ayah yang tak berguna. Aku tak lagi meludahi namanya dalam hati. Sebaliknya, aku mulai bercerita tentangnya. Bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai manusia. Lelaki biasa yang pernah salah, pernah jatuh, pernah menyakiti, tapi juga pernah mencintai dengan segenap yang dia punya. Di meja kerjaku kini ada satu foto kecil. Foto kami berdua saat aku masih balita, duduk di pundaknya sambil tertawa. Foto itu kutemukan di balik dinding lemari rumah lama. Mungkin tersembunyi selama belasan tahun. Dan kini, ia berdiri sebagai pengingat bahwa di balik kebencian, mungkin tersembunyi cinta paling jujur, cinta yang sunyi, cinta yang tak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Tapi cinta yang benar-benar ada. Aku juga mulai menulis. Bukan untuk melupakan, tapi untuk menyembuhkan. Setiap paragraf kutuliskan dengan peluh dan air mata. Dan setiap tulisan, itu, aku kirimkan ke anak-anak muda yang mungkin merasakan luka seperti aku. Mereka yang hidup tanpa pelukan ayah, tanpa restu, tanpa kata-kata cinta dari sosok yang mereka benci. Kukatakan pada mereka, jangan tunggu hingga semuanya terlambat. Bicara sekarang, dengarkan sekarang, peluk sekarang. Karena waktu tak pernah memberi kesempatan kedua.
Suatu malam, aku bermimpi. Aku berada di taman. Ayah duduk di bangku kayu, wajahnya tenang, senyum tipis. Ia menatapku dan berkata, "Kamu hidup, dan itu cukup untuk bahagiakan aku." Lalu ia berdiri, berjalan perlahan ke arah cahaya, dan menghilang. Aku terbangun dengan napas berat dan mata basah. Tapi kali ini, tidak ada rasa sesak. Yang tersisa hanyalah rasa syukur. Kini aku percaya, luka tidak harus hilang untuk bisa berdamai. Ada luka yang memang diciptakan untuk selalu mengingatkan kita bahwa kita manusia, dan bahwa cinta kadang datang dalam bentuk yang tak kita mengerti, tapi sangat ingin kita pahami. Jika kamu masih punya orang tua, peluk mereka sekarang, dengarkan kisah mereka. Maafkan luka-luka lama. Jangan tunggu sampai semuanya hanya tinggal batu nisan dan surat yang tertinggal. Karena cinta tak selalu bersuara, tapi selalu nyata. Jangan lupa. Like jika kisah ini menyentuh hatimu. Subscribe untuk terus ikuti kisah nyata dan inspiratif lainnya. Tulis di komentar, kota mana yang sedang menonton ini sekarang. Dan semoga yang membaca dan menonton ini diberikan umur panjang, rezeki berlimpah, keluarga yang hangat, dan hati yang lembut untuk memaafkan. Amin.